yesterday, you said tomorrow. So just do it! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Matofan, selamat datang di channel gue. Kita channel gue bakal ngebahas rapid lah yang lagi sekarang lagi update banget, yang sekarang mulai banget tanggal 18, dan itu pun kondisi gue mau pergi kondisi yang tidak memungkinkan, ada positif dan negatifnya sih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue guys. Gue bakal ngebahas masalah rapid nih, dan gue bakal ngebahas masalah yang vaksin sih. Cuman vaksin ini kan udah lama nih, 2 bulan lalu. Banyak sih yang vaksin ini nih. Maksudnya gue dapet berita tentang ini nih dari teman kampus gue di WA. Cuman gue bakal ngebahas masalah ini aja, ini sama masalah yang baru sekarang itu rapid test antigen ya kan. Kalau ini ya gue bisa bilang gimana ya, ini tebakan deh di akhir ini aja lah, season lah, anjay season jika lu sinetron loh. Kita lanjut ya. Baru ini tanggal 18 Desember hari Jumat loh, hari yang barokah sekali ya kan, barokah sekali. Subuh lagi, subuh jam 4 kalau nggak salah, jam 4.10 ya kalau nggak salah ya, subuh loh. Terus gue bakal langsung ke beritanya. Jadi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut ya kan, Binsar Panjaitan menegaskan keluar kota nih ke daerah-daerah yang mengalami lonjakan COVID-19 wajib melakukan tes rapid antigen. Dibilang, saya minta hari ini SOP-nya untuk menggunakan antigen segera diselesaikan, kata Pak Luhut ya kan. Hari Selasa yang lalu tuh, sekarang tanggal 8 ya. Ya sekitar di sini berita ini tanggal berapa nih? Rabu 16, berarti tanggal 15 ya. Terus daerah-daerah yang di garis bawah memiliki peningkatan penyebaran COVID itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Instruksi dari Pak Luhut itu berlangsung dilangsung cepat lah sama Pemprov DKI ya kan. Terus kewajiban penyertaan hasil tes rapid itu tes rapid lagi ya, maksudnya tes rapid antigen ini untuk keluar masuk nih untuk keluar masuk DKI ini, yang lu mau jalan-jalan yang yang udah di garis bawah ini sama dia nih, yang peningkatannya parah nih ya kan. Nah ini harus butuh yang namanya mewajibkan pernyataan surat hasil rapid test ya kan, antigen ini untuk keluar masuk DKI Jakarta. Keluar masuk, ngapain keluar masuk? Itu kan dodol, lupa. Terus lanjut. Jadi terus hari Jumatnya, walaupun hari berita ini naik ya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pak Syarifin Lipoto mengatakan aturan menyertakan syarat hasil tes antigen ini akan berlaku selama pasca ataupun bahasa enaknya karena gue cadel sih, libur Natal sama tahun baru nih, 18 sampai 8 Januari gitu.
Terus kalau mungkin kalau lu mungkin lagi seneng-seneng ngeliatin video gua, ini lu bisa baca nih, ini perbedaan rapid test antigen sama rapid test antibody nih serta harganya nih. Mungkin lu mau baca ataupun nanti gue bakal baca juga, bisa juga. Lanjut dah. Adapun kewajiban rapid test antigen ini diberlakukan tuh untuk menggunakan transportasi umum untuk keluar masuk DKI Jakarta ya kan. Jadi kata spesialis ini mewajibkan nasional. Jadi tes rapid antigen ini dijadiin kewajiban nasional ya kan. Artinya bagi maskapai ataupun bagi penumpang yang akan membeli tiket itu diwajibkan para calon penumpangnya itu melakukan hasil tes rapid dulu ataupun hasil rapid ya kan itu. Terus lanjut, terus fokus dari jalur udara nih Pak Syarif ini mengatakan pemeriksaan hasil rapid test antigen untuk persyaratan keluar masuk DKI Jakarta akan difokuskan di jalur udara. Kita prioritaskan di udara untuk menyertakan itu rapid test antigen, kata beliau ya kan. Terus ini ada lagi nih beritanya yang masih bersangkut pautan ini sih. Jadi keluar masuk DKI Jakarta nih, inilah rapid test antigen dan harganya. Ya lo kalau mau kepo harganya berapa nih, itu lanjut ya. Terus kendati demikian lanjutan pasal ini memeriksa hasil rapid test antigen juga dilakukan di transportasi umum laut maupun darat. Sertakan untuk kendaraan pribadi masih belum dikenakan kebijakan pernyataan ataupun bahwa kita harus mengurus rapid test antigen. Yang dia bilang untuk kendaraan pribadi enggak. Gue ngomongnya dalam kurung dulu ya, jadi dia nggak salah ngomong sih. Kalau kita baca dari awal enggak dalam kurung untuk kendaraan pribadi bagi calon penumpang yang wajib menyatakan hasil tes rapid gitu loh. Terus hasil tes rapid ini berlaku sama 14 hari nih. Jadi lu ngetes tes rapid nih, nah itu berlaku sampai 14 hari nih. Kata jubirnya ya kan, sang kunci pembicara untuk Kementerian Perhubungan Adita Irwanti mengatakan surat keterangan hasil rapid test antigen memiliki masa berlaku yang sama dengan hasil yang lainnya seperti rapid test antibody dan PCR ya gitulah, yaitu selama 14 hari gitu. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa-masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Sampai belum ada aturan baru yang masih berlaku ya yang lama disesuaikan sesuai dengan nomor 9 ini ya, maksudnya undang-undang ini ya, gugusan ini itu masih 14 hari kata Pak Adita kan. Terus selanjutnya dia menjelaskan saat ini Satgas COVID itu masih menyusun aturan baru mengenai perjalanan orang yang di masa pandemi ini ya, khususnya untuk ya masa-masa Natal ataupun tahun baru ini ya kan. Di saat ini sedang disusun revisinya oleh Satgas. Kata dia ini mungkin Pak Adit kali ya. Jadi harga tes di Bandara Soekarno-Hatta menindaklanjuti regulasi terbaru tersebut. Bandara Soekarno-Hatta membuka layanan tes COVID-19 dengan beragam jenis. Dalam keterangan tertulis, Direktur Utama PT
Angkasa Pura 2 Muhammad Bapak Awaludin mengatakan Bandara Soekarno-Hatta membuka Airport Hill Center yang terletak di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Terus dalam Airport Hill Center tersebut terdapat beragam jenis pelayanan yang dibutuhkan untuk tes rapid. Tes rapid atau tes COVID lah, yang ribet pusing gua. Di antaranya itu tes antibody, rapid test. Meanwhile, Kata Pak Waludin nih, jadi tuh di Airport Hill Center ini di bandara itu banyak nih, udah pelengkap, maksudnya ada menyediakan ataupun mendukung kayak terus penumpang pesawat nih untuk memenuhi protokol kesehatan untuk memastikan penerbangan yang sehat dengan menyediakan tes COVID-19 yang lengkap, kata Pak Awaludin. Nah, jadi kalau lu naik pesawat nih, jadi dari Bandara Soekarno-Hatta nih sudah menyediakan yang namanya Airport Hill Center tersebut ya kan, gitu. Lanjut nih. Terus adapun untuk tarif yang beragam nih untuk PCR test ini dengan hasil dapat diketahui dalam 15 menit nih. 15 menit cepat loh. Tapi kalau kata gue sih masih lama sih. Kalau lu datangnya telat, ya bakal ketinggalan pesawat sih jatuhnya sih. Intinya 15 menit lah. Tapi menurut gue sih ya udah nggak usah berasa 15 menit lah, bodo amat terserah dia. Itu dikenakan seharga 1.385. Cukup ya kalau naik pesawat ya wajar dengan harga segitu, cuman bagi yang baru pengen naik pesawat ya pasti bakal kaget gitu loh. Maksudnya harga PCR tes doang 1 juta, flu-nya 1 jutaan. Ya kalau misalkan emang itu akurat sih nggak masalah, cuman kan ya semoga aja akurat lah. Gue nggak mau panjang lebar lah, gue harap semoga biar nyaman aja. Terus ada lagi nih, sedangkan untuk PCR test dengan jangka waktu 24 jam seharian dong. Oh, dia mahal karena cepet, I know. Jadi biaya segini nih, tapi lo dapat hasilnya tuh 15 menit nih. Jadi lo naik bank besar jadi aman gitu loh. Tapi dari dianya kemarin PCR test ini dalam kurang waktu satu hari lah atau 24 jam itu kena biaya ini 885. Ya kalau menurut gue sih kantong ini cukup lah, nggak ngeluh-ngeluh banget anjay. Lanjut dah. Terus untuk tes rapid antigen ini dengan hasil dapat diketahui 15 menit nih kena 385. Nah kalau terima nih ya lumayan sih, hampir 400-an sih. Nah terus sedangkan untuk tes rapid antibody nih kena biaya paling murah yaitu 85.000 nih untuk satu kali tes dengan hasil kurang lebih 15 menit gitu loh. Tuh. Masih lanjut lagi. Masih panjang ternyata ya. Gue tadi gue panjangin dulu ya. Keluar pak. Senangnya dalam hati gue buka lagi. Ternyata panjang. Buka semua pak. Ini buka semua. Coba kita melihat dulu. Gue takutnya ya bakal ngulang lagi, capek. Kalau nggak capek. Oke, udah kebuka semua. Baik. Makasih sekali Anda. Jadi gitu sih pembahasan gue tentang masalah
ini nih masalah rapid test gini nih kan. Gue bakal lanjut nih yang masalah ulama Inggris nih. Woi, connect. Ini ulama Inggris nih. Ini gue close dulu dah. Biar nge-lag. Jadi itu ulama Inggris nih ngeluarin fatwa vaksin COVID Pfizer halal ya kan. Sebenarnya sih beritanya udah ya sekitar 2 hari yang lalu lah. Cuman gue nggak mau, ya bisa dibilang nggak mau ngebaca sih, gue mau komentar aja. Maksudnya gini loh, gue dapat berita ini juga dari temen gue ya, yang temen gue di kampus lah, dia ngambil WA juga kan. Nah itu gue mau ngebahas masalah vaksinnya aja sih. Ya analogikanya gini loh, analogikanya gini. Si C ini kan udah punya ini ya, obatnya sendiri ataupun vaksin sendiri ya. Dia kenapa beli obat lain gitu loh? Logikanya gitu. Apakah dia mengetahui ataupun mencoba ataupun mengetes, kita tidak tahu ya kan. Cuman kita berharap aja ya kan. Jadi intinya pada dasar itu ya bisa dibilang ya mungkin itulah ya, kalau kita untuk pandangan untuk masalah kedepannya masalah gimana ya, kita ambil pandang misalkan kalau pandangan agama ya, itu kalau misalkan kita ambil pandangan agama ya, itu mungkin sang pencipta memberitahu bahwa manusia itu tidaklah sempurna ya kan. Ya kan, kalau lu sempurna itu lu sekali bikin vaksin, udah vaksin, maksudnya lu sekali bikin vaksin nih kayak COVID gini kan, langsung benar-benar kuat. Nah itu sempurna namanya. Cuman ya mungkin ya kita analogikannya mengambil opini ataupun mengambil masalah pikiran tentang agama, mungkin bakal ke situ sih. Kalau pemikiran gue gini loh, gue pribadi ya. Jadi gue bisa dibilang tuh, bisa bilang gimana ya, ya beranaloginya gini loh, berpikir bahwa ya kayak penyakit kayak misalkan COVID segala macam ya, itu mungkin sang pencipta itu sendiri tuh memberitahu bahwa ya bisa dibilang tuh lu itu lu itu nggak sempurna gitu loh ya kan. Lu itu nggak sempurna gitu loh, kenapa lu harus begini gitu loh. Iya, kita tahu semua kalau pikiran manusia itu emang sempurna ya kan. Cuman analogikanya yang kayak ini aja nih ya kan, ini juga perlu fatwa ya kan, biasanya begitu kan. Karena secara logikanya kan ini kan masuk ke dalam tubuh nih, vaksin ini ya kan. Vaksin ini nih masuk ke dalam tubuh nih ya kan. Kalau nih analogikanya, kalau misalnya kebanyakan di dunia ini kan Islam, dia membutuhkan yang namanya fatwa ya kan, ataupun keputusan dari ulama ya kan. Itu perlu gitu loh. Cuman kalau misalkan analogikanya, kalau misalkan dia udah coba, lu bayangin ya kan, ini gue ambil dari CNBC ya. Kalau ini gue ngambil dari ilham.id kan. Nah ini sebenarnya ada beritanya 4 sih, cuman gue bakal akses dua dulu ganti-gantian gitu. Lu bayangin coba, ini si C ini, jadi gini loh, gue buka lagi ya. Jadi tuh si C ini aja beli ya kan dosis punya vaksin Pfizer. Nah si ulama Inggris ini menghalalkan ya kan. Nah lu bayangin, dia udah punya sendiri, lu ngapain gitu loh, maksudnya dia udah punya, ngapain beli gitu loh maksudnya.
kalau bisa dibilang tuh gue pribadi ya, itu opini ini opini gue sendiri ya. Dia ini udah punya, ini vaksin udah punya sendiri nih, dia nih udah punya sendiri dia ini. Giliran banget dah ilah. Cuman kenapa harus beli gitu loh, kalau untuk gue pribadi, kalau misalkan tujuannya untuk membandingkan, oke lah, itu perlu sekali ya kan. Jadi perlu sekali untuk membandingkan antara mana yang bagus sih, punya dia atau punya vaksin ini gitu loh. Itu cuman dari yang pencet aja loh. Dari yang gua pahamin kedua vaksin ini ya. Kesimpulannya gini, gue cuma ngasih tahu nih, maksudnya gue mengutarakan opini gue ya kan. Jadi kalau lu ada masalah sekitar kayak penyakit, iklim segala dan ekonomi bla 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 ya kan, itu tolong dikelarin dulu. Kalau itu udah menyangkut nyawa banyak, tolong lu hadapin dulu sama-sama nih. Jangan masalah pribadi lu gabungin dengan masalah sekitar gitu loh, bakal hancur gitu loh. Ya bisa dibilang ini untuk semuanya ya, termasuk gue pribadi maupun orang-orang yang mendengarkan video gue ya kan, yang sampai habis, sampai bosan. Dan gue juga sampai bosan juga bikin video, cuman ya harus. Jadi pada dasarnya tuh manusia tuh ya nggak ada sempurnanya, nggak ada. Cuman manusia itu masih bisa mengubah. Itu aja yang jadi yang positif dari manusia itu sendiri gitu loh. Pertama bisa mengubah, kedua punya akal dan pikiran, ketiga bisa ambil keputusan mana baik mana yang buruk ya kan, dan selanjutnya keempat kayaknya. Itu yang beda dengan binatang dan hewan-hewan, maksudnya beda dengan makhluk lain dan binatang-binatang ya kan, gitu loh. Makanya Allah itu bilang manusia itu ciptaan yang sempurna ya kan. Cuman yang kalau menurut gue opini itu sempurnanya itu gini loh, sempurnanya itu karena dia tuh punya akal, fisik dia kelihatan, terus dia bisa ambil keputusan mana baik mana buruk ya kan. Terus dia juga bisa milih nih mana yang harus maksudnya depan mata nih ada kesalahan apa enggak gitu. Yang kalau menurut opini gue, menurut penafsiran gue ataupun menurut opini gue tuh, menurut dari yang Allah bilang itu sempurnanya manusia itu ya mungkin itu yang pertama adalah pemikiran ataupun otak dia tuh ada ya kan. Kedua wujud dia tuh sempurna, wujud dia tuh ada gitu loh. Ketiga dia bisa memilih mana yang baik mana buruk. Keempat dia tuh bisa tadi gue ngomong apa? Tadi yang ngomong sebelumnya gue apa sih, gue lupa. Ya maksud intinya dari yang 4 tadi itu kan menurut gue pribadi ya udah gitu loh. Manusia tuh emang segitu, cuman jangan begitu, itu aja. Terus hiduplah sesuai dengan ajaran agama ya kan. Ini agama, gue menyebutkan agama untuk keseluruhannya, untuk universal ya kan, gitu loh. Dan ya kalau misalkan ada salah-salah kata dari gue, tolong dimaafkan, karena gue cuman membuat video, gue hanya tukang video atau nggak, buat cuman tukang video. Gue masih manusia yang penuh kebodohan, perlu namanya mencari tahu. Itu aja. Dan gue hanya bilang terima kasih para ilmuwan, para dokter segala macam yang sudah banyak mengorbankan dirinya untuk menghadapi yang penyakit ini yang namanya COVID ya kan.
Terus bagi para dokter, para tim medis yang mendahului kita dikarenakan penyakit ini, saya mengucapkan bela sungkawa dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan semoga kalau misalkan emang itu benar kena penyakit COVID, ya semoga aja menjadikan sebuah penghapusan dosa untuk dia. Dan kalau misalkan bukan, tolong kita berdoa dan berharap di kuburannya nanti ataupun di kuburannya diringankan siksaannya gitu loh. Jadi nggak berat-berat banget lah siksaan dia di kuburan. Itu aja sih dari gua. Thank you udah mendengarin. Sorry kesimpulan dan closing gua panjang banget karena gua penuh dengan keluh kesah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.